Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pecinta channel Merdeka Digital. Kita kembali lagi bersama channel Merdeka Digital. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana seperti apa jadwal, kemudian syarat dan materi terkait dengan uji kompetensi calon pengawas sekolah. Yang ini baru pertama kali dilaksanakan di tahun ini. Seperti apa? Kita lihat bersama Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan persiapan uji kompetensi pengawas ya. Pertama adalah persyaratan calon peserta uji kompetensi. Permendikbudristek nomor 29 tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional pengawas dan jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional pendidik. Artinya ini persyaratan umum ya. Pertama, berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah S1 atau diploma 4. Kemudian memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional, paling singkat 2 tahun, kemudian ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional, nilai prestasi kerja paling rendah, baik selama 2 tahun, kemudian memiliki pangkat paling rendah penata golongan 3C ya. Kemudian memiliki sertifikat pendidik, telah menduduki jabatan fungsional dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan, memiliki sertifikat pendidik dan pelatihan yang ditetapkan oleh instansi yaitu sertifikat guru penggerak. Kemudian belum memasuki usia 53 tahun untuk pengawas sekolah ahli muda, untuk pengawas ahli media 55 dan ini untuk ahli utama adalah 60 tahun. Kemudian calon peserta uji kompetensi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi calon peserta uji kompetensi pertama adalah guru penggerak ya, guru penggerak angkatan 1 sampai dengan 5 ya. Jadi bukan sampai terakhir ini tapi hanya 1 sampai 5. Karena mungkin yang setelah 5 ini masih proses ya. Telah memenuhi persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sesuai dengan Permen PAN nomor 21 tahun 2010 dan Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022 dan terdata sebagai peserta uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas. Artinya, jadi yang mengikuti ini guru penggerak itu tidak hanya kalau kepala sekolah mungkin ya bisa, guru juga bisa. Jadi artinya guru, kepala sekolah yang masuk program guru penggerak angkatan 1 dan 5 ini berhak untuk mengikuti calon peserta uji kompetensi pengawas ya. Kemudian tahapan uji kompetensi ini, tahapan uji kompetensinya, pertama sosialisasi 17 Mei, pemetaan kebutuhan jabatan fungsional 19 sampai 22 Mei, pengajuan usul calon peserta melalui SIM PKB 23 sampai 26 Mei, kemudian pengunggahan kelengkapan berkas calon peserta 23 sampai 29 Mei, verifikasi dan validasi 23 sampai 30 Mei, pengumuman peserta. Nah, ini peserta yang berhak mengikuti itu diumumkan tanggal 31 Mei 2023. Kemudian pelaksanaan uji kompetensi ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023. Kemudian pengolahan data hasil uji kompetensi 7 sampai 12 Juni. Penetapan hasil adalah 13 Juni dan pengumumannya itu
15 Juni, jadi 10 hari setelah pelaksanaan uji kompetensi. Itu Bapak Ibu. Kemudian apa sebenarnya uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas? Bahwa uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas sekolah merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dari PNS yang akan berpindah dari jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas sekolah. Pelaksanaan uji kompetensi ini bertujuan untuk mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi PNS jabatan fungsional guru yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional pengawas sekolah melalui perpindahan jabatan lain terhadap standar kompetensi jabatan fungsional eh, pengawas sekolah. Jadi yang diukur adalah penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Jadi ada 3 yang akan diukur di dalam uji kompetensi dari guru, fungsional guru kepada pengawas sekolah. Kemudian, nah syaratnya apa Bapak? Kalau tadi yang pertama ada syarat umum. Kalau ini syarat khusus untuk jabatan fungsional guru ke dalam jabatan fungsional pengawas. Pertama adalah KTP, kemudian yang kedua ijazah, terakhir SK pengangkatan PNS, SK kenaikan pangkat terbaru, jadi minimal 3C ya untuk menjadi pengawas, surat dari pimpinan unit, surat integritas dan moralitas, kemudian ada fakta integritas, sertifikat pendidik, sertifikat guru penggerak, penilaian prestasi kerja 2021, penilaian prestasi kerja 2022, dan surat keterangan sehat. Ini adalah syarat yang harus dilengkapi oleh calon peserta uji kompetensi. Nah, uji kompetensi atau penilaiannya itu seperti apa? Penilaian dalam pelaksanaan uji kompetensi ini 100% ini ujian tertulis. Nah, ini jadi tidak ada apa namanya wawancara atau uji praktek dan sebagainya, tapi hanya tertulis 100%. Jadi peserta akan dihadapkan dengan soal cerita berisi situasi sehari-hari sebagai pengawas dan diminta untuk memberikan respon paling efektif berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia. Jadi ini berisi soal-soal yang terkait dengan pengawas, kemudian bagaimana respon yang paling efektif terhadap pilihan jawaban yang tersedia. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini lini masanya tadi sudah ada di atas ya. Pendaftaran peserta 23 sampai 29 Mei, validasi dan verifikasi 23 sampai 30 Mei, untuk perbaikan berkas, kemudian di sini pengumuman hasil verifikasi. Ya, tadi sudah di atas ya. Nah, kemudian petunjuk umum. Petunjuk umum uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas. Petunjuk umumnya seperti apa? Pertama adalah metode asesmen. Seluruh proses uji kompetensi akan dilakukan dengan menggunakan model tes berbasis komputer secara daring. Jadi yang jelas pelaksanaannya nanti di akun SIM PKB masing-masing ya, karena secara daring dan berbasis komputer. Kemudian persiapan diri. Persiapan diri dan stamina untuk menghadapi proses uji kompetensi. Artinya pada saat pelaksanaan itu harapannya ya Bapak Ibu sehat ya. Kemudian durasi. Durasi pelaksanaan tes tertulis ini hanya diberi waktu 55 menit. Nah, 55 menit. Ya, 1 jam lah ya. Kemudian pakaian, pakaian ya pakaian formal dan rapi sehingga menunjukkan citra profesional. Kemudian kehadiran. Peserta seleksi diharapkan sudah bersiap paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan uji kompetensi akan dimulai di akun masing-masing. Artinya boleh di rumah atau di tempat yang memiliki akses internet yang bagus.
Jadwal uji kompetensi dari pelaksanaan akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Juni 2023 ya Bapak Ibu. Kemudian tes tertulis. Peserta akan dihadapkan dengan, nah ini penting ya, peserta akan dihadapkan dengan 36 situasi, artinya 36 soal ya, kayak begitu. Yang sering dihadapi di sekolah dengan 4 pilihan responden. Respon ya, bukan responden. Jadi ada 36 soal cerita, ya mungkin panjang-panjang ya, yang terkait dengan kepengawasan, kemudian ada 4 pilihan respon yang tepat. Kemudian peserta memilih respon yang paling efektif dari 4 pilihan respon yang tersedia. Waktu mengerjakan soal tersebut ada 55 menit. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang siap untuk menghadapi uji kompetensi sebagai calon pengawas akan berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.